Selamat pagi Jemaat Crossway. Happy Sunday. I hope everyone's having a good day today. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, aku undang Bapak Ibu Jemaat Crossway untuk berdiri, bertepuk tangan, dan bergabunglah untuk memuji menyembah Tuhan. Dari atas. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Satu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami kita mendengarkan firman hari ini, aku mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bergabung dalam pujian terakhir. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita senangkan hati Tuhan kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita terus nyanyikan lagu ini. Mari kita nyanyi sekali lagi dari atas. Bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Shalom dan selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, entah di rumah atau di tempat-tempat lain. Saudara, terima kasih untuk Hans dan Ariel yang sudah memimpin pujian, mengantar kita untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagian atau seri yang ke-5 dari ciri-ciri gereja palsu di akhir zaman atau pada masa-masa menjelang akhir zaman. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat khususnya ayat yang ke-5 hari ini. Kita sudah belajar ada 18 ciri-ciri daripada gereja yang palsu. Dan hari ini kita akan melihat yang ke-5. Kita akan belajar apa yang disampaikan kepada kita di ayat yang ke-5. Kemudian nanti minggu depan kita akan melihat ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 sebagai kesimpulan, sebagai seri yang terakhir. Saudara mungkin bertanya, mengapa begitu banyak ciri-ciri orang Kristen palsu? Ya, jawabannya simpel sekali.
Karena Tuhan ingin memberitahukan kita bahwa manusia yang hidup di luar Tuhan atau orang-orang yang meninggalkan Tuhan, hidupnya sangat rusak dan hancur. Ajaran-ajaran gereja palsu, ya, sangat berbahaya untuk iman kita. Oleh sebab itu, biarlah ini menjadi warning untuk kita supaya kita berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran gereja palsu di akhir zaman ini. Saudara yang kekasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu mohon pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Dan terima kasih kami boleh hadir dan diberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus memampukan kami mengerti apa yang kami baca, apa yang kami renungkan. Urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan seluruh jemaat, seluruh acara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara, mari kita membuka 1 Timotius pasal 3 ayat 5. Secara lahiriah, maksud saya 2 Timotius, ya, 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tegas sekali. Nah, saudara, ada 2 pokok penting tentang identitas gereja palsu dalam ayat yang kelima. Ada 2 pokok penting, ya, yang Paulus nasihati kepada Timotius, termasuk kepada kita. Timotius sebagai gembala sidang yang masih muda saat itu. Nah, saudaraku yang kekasih, gereja yang pertama itu, pokok yang pertama Paulus ingin beritahukan Timotius dan termasuk kita, gereja-gereja palsu pada dasarnya menjalankan ibadah secara lahiriah. Tetapi dia katakan, pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Allah. Itu pertama. Yang kedua, para pengajar atau guru-guru palsu harus dijauhi. Harus dijauhi katanya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita renungkan secara lebih dalam tentang kedua aspek ini, agar kita dapat memiliki pengetahuan dan hikmat dalam menghadapi ajaran-ajaran guru palsu pada masa-masa akhir menjelang akhir zaman. Saudara, pokok yang pertama, mari kita lihat ibadah gereja palsu bersifat lahiriah dan menyangkal kekuatannya. Ya, menyangkal kekuatannya dikatakan di sana. Saudara, ada beberapa terjemahan di sini yang perlu kita lihat. Dalam King James Version, di situ mempunyai suatu bentuk dari kesalehan, tetapi menyangkal kekuatannya. Kemudian RSV menerjemahkan di sana memegang bentuk dari agama, tetapi menyangkal kekuatannya. Jadi ada penyangkalan, ada penolakan tentang kekuatan di dalam ibadah yang sejati. Saudara, dari bagian ini terlihat bahwa yang digambarkan atau dinubuatkan oleh Paulus di sini adalah orang Kristen dan bukan orang kafir yang melakukan ini. Maksudnya di mana pada masa-masa akhir, menjelang zaman akhir, orang-orang Kristen dari anggota gereja palsu akan melakukan
ibadahnya seolah-olah mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi sebenarnya mereka melakukan ibadah gereja nih dengan acara-acara kekafiran yang dikristenkan. Saya tekankan, mereka mengadakan ibadah kekafiran, acara-acara kekafiran dikristenkan. Ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Rasul Paulus berkata mereka menyangkal kekuatannya. Nah, apa maksudnya di sini? Saudara, sumber kekuatan dalam ibadah yang benar adalah kehadiran Tuhan Yesus. Yesus berkata dalam Matius pasal 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang kekasih, di dalam ibadah gereja palsu, Tuhan Yesus tidak diberikan tempat yang sebenarnya. Ada gereja-gereja mengkhotbahkan Injil lain zaman ini, seperti social gospel, prosperity gospel. Ada juga ajaran hyper grace, ya, dan lain-lain. Ada banyak lagi Tuhan tunjukkan saat ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, karena itu, bila Kristus sudah tidak menjadi sentral dalam pemberitaan firman, dalam mimbar-mimbar gereja, dalam ibadah-ibadah kekristenan, maka perkara-perkara lahiriah yang akan lebih menonjol. Dalam gereja-gereja palsu, mereka memperlihatkan, kalau diperhatikan di sini, memperlihatkan kesalehan palsu. Ya, kesalehan palsu. Yang pertama, kesalehan yang diperlihatkan oleh gereja-gereja palsu beragam bentuknya. Ingat saudara-saudara, bahwa setiap agama pasti mempunyai ritual-ritual keagamaan. Kalau kita tidak memperhatikan baik-baik, kita juga bisa melakukan ritual-ritual di mana Yesus tidak menjadi sentral di sana. Sebagai contoh, saudara, melalui ritual keagamaan, ya, apa saja yang kita bisa lihat. Saya tidak bisa beberkan semua, tetapi mari kita melihat beberapa hal. Yang pertama, dengan berdoa. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus mencela ritual keagamaan Farisi dan ahli Taurat. Contoh dalam Matius pasal 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, dikatakan. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Nah, saudara, kesalahan orang Farisi dan orang-orang Kristen yang beribadah secara lahiriah adalah bahwa mereka ingin menunjukkan kesalehan mereka dengan cara mengucapkan doa-doa mereka, dengan cara berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya dengan cara bertele-tele. Saudara, mereka lupa, ini yang mereka lupakan. Mereka lupa bahwa mereka yang menjawab doa mereka adalah Allah, bukan manusia. Maka Tuhan Yesus berkata dengan tegas, mereka sudah mendapat upahnya. Nah, apa upah mereka, saudara-saudara? Ini yang menjadi pertanyaan. Sudah tentu upah mereka dari manusia. Yang pertama, mereka mendapat pujian dari manusia. Apakah cukup mendapat pujian? Khususnya mendapat pujian dari orang-orang atau anggota-anggota mereka sendiri. Pengikut-pengikut mereka sendiri. Tetapi saudara-saudara, dari Tuhan mereka tidak mendapat apa-apa. Kosong, hampa. Nah, saudara tinggal pilih, mau
Apakah ibadah kita mau diterima oleh Tuhan atau mau diterima oleh manusia? Apakah kita mau doa-doa kita didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan dan bukan oleh manusia? Saudara, kita perlu putuskan. Kalau kita mau orang yang mendengar, manusia yang mendengar, silahkan berdoa kepada manusia. Tetapi yang benar, kita harus berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara, kepada murid-muridnya, termasuk kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dia memberi nasihat bagaimana berdoa dengan benar. Yang pertama, pastikan kita mengalamatkan doa kita kepada Bapa di sorga, di tempat tersembunyi. Maksudnya, waktu kita berdoa, kita sebenarnya bercakap-cakap dengan Tuhan kita, Bapa kita, Bapa surgawi. Jadi jangan salah alamat. Yang kedua, jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Apa maksudnya? Ini sama seperti orang membaca mantra. Mantra biasanya dibaca berulang-ulang kali. Itu mantra. Makanya dikatakan bertele-tele. Yang ketiga, Yesus mengingatkan kita bahwa Allah tahu kebutuhan kita. Jadi saudara, kalau kita berdoa, sebelum kita berdoa pun dia sudah tahu. Oleh sebab itu berdoalah ke alamat yang benar dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Ya, kebutuhan yang secara detail dia tahu. Kemudian yang keempat, jangan lupa berdoa. Waktu berdoa kita harus meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang berkata dalam Yohanes 13:14, kita harus meminta di dalam namanya karena dalam nama Yesus ada otoritas. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita diberi otoritas untuk berdoa. Makanya waktu kita berdoa mengusir setan, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, tadi waktu ini terjadi di Afrika. Ada 2 orang pemuda, orang pria, maksud saya memang kelihatan masih muda, mau dibunuh, mau dihukum bunuh. Dibawa ke satu tempat, kemudian mereka ditawarkan 2 pilihan. Mau menyangkal Yesus, hidup. Tidak menyangkal Yesus, mati. Mereka harus pilih. Yang satu pilih menyangkal, yang satu tidak. Akhirnya yang satu ini bernyanyi, memuji dan memuji Tuhan. Ketika disenjata, ditembakkan ke tubuhnya, 1 peluru pun tidak bisa menembus tubuhnya. Saudara, luar biasa. Mereka berulang-ulang, tetapi yang satu menembaknya, kemudian orang yang menembaknya kena setrum. Dari atas kilat menyambar. Nah, saudara, kita harus berdoa di dalam nama Yesus. Orang itu memuji Tuhan. Dia mengalamatkan doanya kepada Tuhan Yesus, memuji Yesus. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Saudara, contoh di Indonesia, setiap hari Jumat siang, jalan-jalan depan masjid biasanya penuh dengan orang-orang sembahyang. Mereka akan memakai pengeras suara. Itu sudah umum. Nah, ini saudara-saudara mirip dengan cara berdoa orang Farisi. Jadi teguran Yesus dalam Matius pasal 6 juga berlaku untuk mereka. Karena mereka mau dilihat orang. Kemudian dalam yang kedua, saudara, orang menyatakan kesalahan itu lewat berpuasa. Tuhan Yesus tidak saja mengecam cara orang-orang Farisi dan ahli Taurat, serta orang Kristen yang menunjukkan kesalehan dalam berdoa. Tetapi juga dalam hal-hal berpuasa, kita harus hati-hati. Mereka dijuluki sebagai orang munafik. Dalam kamus bahasa Indonesia, orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Jadi mereka hanya mengikuti kemauan mereka. Nah, saudara, mengapa? Karena waktu berpuasa, mereka dikatakan mengubah air muka mereka.
supaya kelihatan sedih. Artinya mereka hanya mau melihatkan kepada orang lain bahwa mereka itu saleh karena mereka berpuasa. Jadi supaya dilihat orang lain. Saudara, dalam cara ini pun kita melihat Tuhan Yesus berkata bahwa mereka sudah menerima upah mereka. yakni mereka tidak diterima oleh Tuhan. Itu upah mereka. Puasa mereka sia-sia. Contoh saudara di Indonesia, karena kita dibesarkan di Indonesia, kita tahu persis. Di Indonesia dalam bulan puasa sebagian dari mereka, bahkan itu kelompok FPI, bahkan menyuruh orang-orang dari agama lain untuk menghormati, sehingga mereka dianjurkan menutup warung-warung, restoran-restoran mereka untuk menghormati mereka yang puasa. Ya, sangat-sangat diskriminatif ya. Kepada murid-muridnya termasuk kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, dia memberi saran tentang berpuasa yang benar, yakni dengan meminyaki kepala kita dan mencuci muka kita agar orang tidak mengetahui bahwa kita berpuasa. Saudara bisa senyum, saudara bisa bergembira, saudara bisa bernyanyi walaupun perut keroncong. Katakanlah perut saudara, musik saudara berkeroncong. Ya. Jadi cukup Allah Bapa kita yang di sorga yang mengetahui karena dialah yang akan membalasnya kepada kita. Saudara, pada masa-masa akhir zaman, ada banyak orang menyatakan kesalehan mereka dengan berdoa dan berpuasa. Namun waktu berdoa dan berpuasa, mereka ingin dilihat orang lain. Mengapa saudara-saudara? Karena yang menjadi sentral dalam hidup mereka adalah diri mereka, bukan Tuhan. Mereka merupakan pencinta diri sendiri. Seperti di awal ayat 1 kita temukan itu. Saudara, mereka telah murtad. Dan mereka sudah tidak punya hubungan dengan Tuhan. Bila seseorang telah meninggalkan Tuhan, maka kegiatan-kegiatan keagamaan mereka akan merupakan kegiatan lahiriah belaka. Di hadapan Tuhan, mereka merupakan orang-orang yang munafik. Apa yang mereka lakukan sia-sia. Nasihat Tuhan Yesus dalam Matius 6 ini adalah warning, peringatan bagi kita juga agar kita tidak menjadi orang Kristen yang munafik, yang tidak menghiraukan perintah firman Tuhan. Yang ketiga, kesalehan yang ketiga biasanya dalam mencuci tangan sebelum makan. Ini adalah cara lain yang manusia ingin nyatakan kesalehan mereka. Dalam Lukas pasal 11 sebagai contoh ayat 37 sampai 54. Ini diceritakan oleh Injil Lukas ini. Lukas diceritakan bahwa seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Ketika melihat Yesus tidak mencuci tangan, mereka heran. Nah, saudara, mencuci tangan sebelum makan itu bagus, itu sehat. Tetapi orang Farisi menjadikan itu sebagai persyaratan keagamaan. Karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan hidup mereka, maksudnya. Tetapi dalam hidup mereka penuh rampasan dan kejahatan. Sini saudara maksud Yesus. Orang Farisi hanya memperhatikan kebersihan di bagian luar kehidupan mereka. Tetapi saudara mengabaikan bagian dalam daripada hidup mereka. Sedih. Maksudnya hati mereka tidak diperhatikan. Bahkan saudara-saudara, yang selalu diperhatikan adalah apa yang terlihat di luar mereka.
Saudara, Tuhan Yesus juga memberikan contoh di mana mereka membuat kuburan untuk nabi-nabi yang dibunuh oleh nenek moyang mereka. Yesus katakan bahwa dengan berbuat itu mereka membenarkan perbuatan nenek moyang mereka. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengecam kemunafikan orang-orang beragama yang menunjukkan kesalehan lahiriah saja. Sedangkan kesalehan dan kebersihan dalam hati diabaikan. Saudara, ritual ini kita bisa lihat pada agama seberang. Ya. Karena mereka mempunyai ritual yang sama. Khususnya sebelum sholat, mereka berwudu, membersihkan bagian luar tubuh mereka, muka, tangan, dan kaki. Kesaksian. Saya ada kesaksian. Saya pernah tinggal berulang-ulang kali waktu saya sekolah di Sulawesi. Kadang-kadang kalau mau ujian saya nginap di rumah teman dan orang tua mereka itu biasanya orang Muslim. Nah, saudara-saudara, orang tuanya itu aktif sekali sembahyang. Tetapi saudara-saudara, yang aneh bagi saya, kalau sudah marah, bahkan beberapa kali saya lihat setelah sembahyang, sesudah selesai sembahyang, kalau dia marah, maka nama kebun binatang disebutkan semua. Ya, kalau di sana kan dibilang anjing itu asu dan lain babi dan sebagainya. Semua keluar. Jadi saudara-saudara, bahkan dikatakan kalau mereka pas sembahyang lagi keluar angin atau kentut, itu sembahyang mereka batal. Mereka harus cuci tangan, cuci kaki, dan sebagainya, dan seterusnya. Baru bisa sembahyang lagi. Saya tahu itu karena saya lama bergaul dengan mereka di Sulawesi. Kemudian ada yang ketiga cara menyatakan kesalehan. Kalau dalam perjanjian lama, ya, mempersembahkan korban adalah cara untuk menunjukkan kesalehan kita sebagai orang yang beragama, sebagai ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama, tentang mempersembahkan korban sembelihan adalah bagian dari ritual agama Yahudi. Tetapi yang mereka lupakan, saudara-saudara, bahwa korban sembelihan itu adalah sebagai simbol yang menuju ke masa yang akan datang. Apa yang Allah akan lakukan untuk umat manusia. Nah, ketika Yesus datang, ia sendiri sudah menggantikan korban-korban tersebut. Di kayu salib, ia sudah mati berkorban. Rela mencurahkan darahnya untuk menebus manusia yang berdosa yang percaya kepadanya. Dalam kepercayaan agama seberang, hingga kini setahun sekali mereka mengadakan hari korban sembelihan. Akan tetapi saudara-saudara, pengertian mereka tentang korban sangat berbeda. Saya pernah bertanya kepada salah seorang Muslim, nah ini di Australia. Kebetulan saya dipertemukan untuk diskusi. Saya bertanya pandangan mereka tentang hari korban. Tentang apa yang mereka korbankan. Orang itu sangat taat menjalankan keagamaan mereka. Tapi menurut dia, korban hanyalah wujud ketaatan mereka akan perintah keagamaan mereka. Saudara yang kekasih, bahkan mereka berkata, yang dikorbankan oleh Abraham adalah Ismail. Lucu ya? Nah, yang benar adalah bahwa Allah menyuruh Abraham mengorbankan Ishak, anak kandungnya sendiri. Akan tetapi saudara tahu semua ceritanya, Allah menyediakan domba. Jadi Ishak tidak dikorbankan, tapi Allah menyediakan domba untuk dikorbankan. Ini adalah gambaran bahwa Allah menyediakan putranya, yaitu Yesus. Dia adalah anak domba Allah.
yang dikorbankan untuk menggantikan kita yang berdosa. Saudara mungkin pernah mendengar gereja setan. Satu bentuk ibadah orang-orang Kristen yang murtad menjelang akhir zaman, yang meninggalkan Tuhan Yesus, adalah gereja setan. Kesaksian John Ramirez, yang dulunya adalah seorang penyembah setan dan pernah dijuluki sebagai putra Lucifer. Selain menjadi pengikut aliran setan, Ramirez juga pernah melakukan kejahatan atas nama setan. Namun saudara-saudara, singkat cerita, oleh anugerah Tuhan, akhirnya dia bertobat, mengalami lawatan Tuhan, dan menyerahkan hidup, dan sekarang menjadi pendeta. Saudara, dalam beberapa dekade belakangan ini, di Indonesia sempat heboh tentang kehadiran gereja setan. Target mereka adalah anak-anak muda. Mereka mempunyai beberapa kegiatan-kegiatan ritual seperti yang gereja umumnya lakukan. Memang setan senang meniru. Kalau saudara perhatikan, banyak yang ditiru oleh setan. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka juga punya praise and worship. Saudara jangan heran, ya. Mereka memakai lagu-lagu yang disenangi anak muda. Jadi dengan lagu. Dan biasanya yang beraliran heavy metal atau rock, termasuk juga lagunya Santana Maria, Janet dan Michael Jackson, John Lennon, atau lagunya Bon Jovi, terus Black Sabbath, ya, dan aliran heavy metal lainnya. Itu yang mereka pakai. Dan sudah tentu lagu-lagu seperti itu menarik anak-anak muda dan mereka terperangkap di situ. Bagaimana dengan pembacaan firman? Mereka juga, saudara, ada pembacaan firman. Gereja setan mempunyai pembacaan firman Tuhan. Cuma mereka tidak memakai Alkitab biasa, tetapi Satanic Bible, yang isinya memutarbalikkan semua isi Alkitab menurut versi mereka. Di Amerika, di toko-toko buku sudah dijual Satanic Bible ini. Nah, seperti halnya setan memutarbalikkan firman Tuhan di Taman Eden, sehingga akhirnya Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Demikian juga gereja setan akan memutarbalikkan firman Tuhan. Dan bagaimana dengan perjamuan kudus? Mereka juga melakukan perjamuan kudus, tapi berbeda, saudara. Mereka makan organ tubuh bayi hasil aborsi. Dan mereka meminum darah bayi. Saudara bisa bayangkan, ini setan. Ini yang dilakukan dalam gereja setan. Lalu bagaimana dengan ada perjamuan kasih? Wah, kedengarannya indah, kedengarannya enak. Dalam acara perjamuan kasih, mereka boleh melakukan hubungan seks bebas dengan orang-orang yang hadir di situ. Dan juga mereka sebagai dibagikan secara gratis, free. Itulah terjadi dalam Kejadian pasal 6 yang kita sudah pelajari, di mana ketika anak-anak Allah, anak-anak Tuhan bergabung, membaur dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kita belajar bagaimana anak-anak Tuhan itu dipengaruhi dan mereka akhirnya hidup di dalam dosa. Saudara, kita punya potensi. Kita punya potensi juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sesat ini. Kemudian apa yang kita perlu lihat lagi? Melalui pakaian keagamaan. Nah, mereka bisa menyatakan, menunjukkan kesalehan mereka lewat pakaian. Dalam agama Yahudi, mereka juga mempunyai pakaian keagamaan. Saudara bisa melihatnya.
Saya berikan contoh di sini perumpamaan pakaian pesta yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Dalam perumpamaan ini, orang yang tidak mengenakan pakaian pesta kawin dikatakan diusir dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, di sini Tuhan Yesus memakai bahasa metaforis untuk neraka. Dia gambarkan neraka di sini, yaitu kematian kekal. Saudara, apa artinya untuk kita tentang pakaian pesta ini? Ya, nah, pakaian pesta adalah merujuk kepada syarat bagi kehidupan kekal di sorga. Pertama, pakaian tersebut adalah pakaian iman, percaya, beriman. Banyak ayatnya, saudara bisa melihat sendiri, saya tidak bisa tunjukkan semua ayat-ayat ini. Kemudian, yang kedua, pakaian pertobatan. Jadi dengan bertobat, saudara mengenakan pakaian pertobatan itu. Yang ketiga adalah pakaian kebenaran. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pemahaman pakaian pesta dapat dilihat dalam Perjanjian Lama yang merujuk kepada atau kedua hal yang disebutkan dalam Matius pasal 22 ayat 12, yaitu percaya, beriman, dan jubah kebenaran, yaitu pertobatan. Contoh dalam Yesaya pasal 61 ayat 10, dikatakan di sana, "Aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan." Sebagai penerapan, saudara, pada saat kita bertobat. Ingat, pada saat kita bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Ia akan mengenakan kita pakaian iman, pakaian pertobatan, dan pakaian kebenaran. Dengan pakaian itu kita diizinkan masuk dalam pesta jamuan kawin nanti, anak domba Allah dalam kekekalan. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, apakah kita sudah mempunyai pakaian pesta untuk memasuki pesta pernikahan anak domba antara gereja dan Yesus Kristus? Dalam agama Kristen ada aliran tertentu, mereka menganjurkan anggota mereka untuk memakai pakaian keagamaan. Misalnya orang-orang brethren, ya, brethren eksklusif khususnya. Untuk wanita diwajibkan memakai pakaian rok panjang, rambut mereka harus ditutup. Pertanyaan saudara-saudara, apakah salah memakai pakaian keagamaan? Sebenarnya berpakaian tertentu tidaklah salah. Yang salah adalah kalau pakaian keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang menentukan kesalehan atau kekudusan, atau cara untuk menunjukkan kesalahan, itu salah. Sudah salah. Karena apa? Tuhan melihat hati kita, bukan apa yang di luar. Bagaimana kalau kita tidak mampu memiliki pakaian khusus? Ya. Saudara yang kekasih, dalam agama Islam, pakaian keagamaan juga merupakan tanda kesalehan mereka. Yang wanita harus memakai hijab. Di zaman sekarang ini, wah, luar biasa tren sekali. Pakai hijab, dan ada yang lebih ekstrim lagi. Mereka memakai jilbab untuk menutupi seluruh tubuh mereka. Dan hanya mata yang kelihatan. Ya. Untuk pria, setiap kali mereka sembahyang, mereka harus menggunakan, kalau di Indonesia pakai kain sarung, ya. Nah, para ustadz biasanya
Mereka dari aliran yang ekstrim, mereka memakai jubah putih seperti malaikat gitu. Memelihara jenggot. Dipaksakan kadang-kadang hanya 2-3 jenggotnya muncul. Mengenakan sorban dan mengenakan selendang di leher, meniru budaya Arab. Saudara, kalau di Timur Tengah, pakaian laki-laki seperti jubah putih atau hitam, dan kepala mereka memang pakai sorban. Saudara, untuk saya, jenis-jenis busana atau pakaian seperti itu lebih berbau budaya. Tapi orang Indonesia keterlaluan. Mengertinya sebagai keagamaan, pakaian keagamaan. Akhir-akhir ini aliran Islam moderat lebih menganjurkan Islam Nusantara, berpakaian budaya Indonesia. Kalau laki-laki pakai batik dan lain sebagainya. Zaman ini memang keterlaluan, ya. Orang menunjukkan kesalehan. Saudara, dalam agama Islam, para kiai, kalau saudara pernah belajar, ini perlu saudara tahu juga. Para kiai dibedakan berdasarkan spesialisasi mereka. Misalnya ada kiai tafsir, dan mereka itu tugasnya menafsir Al-Quran. Sehingga ada banyak tafsir Al-Quran. Tapi ada kiai disebut kiai hikmat. Nah, kiai hikmat ini, para kiai hikmat ini biasanya memperlengkapi diri mereka dengan ilmu gaib. Mereka harus memperolehnya dengan bertapa hingga mereka menjadi sakti dan kebal. Jadi di luar Tuhan Yesus, saudara, orang-orang beragama cenderung menyatakan kesalehan mereka secara lahiriah kepada manusia supaya mereka dilihat oleh manusia. Sekarang mari kita melihat pokok yang kedua, gereja palsu harus dijauhi. Ini statement Rasul Paulus. Saudara bisa melihat 2 Timotius 3:5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Saudara yang kekasih, Rasul Paulus dengan tegas berkata kepada Timotius, termasuk kepada kita, agar kita menjauhi mereka. Itu kedengarannya, saudara-saudara, ini diskriminatif. Kenapa kita harus menjauhkan mereka? Pertanyaan yang kita perlu tanyakan di sini, apa alasan Paulus untuk menganjurkan Timotius termasuk gereja yang benar untuk menjauhi pengajar-pengajar palsu atau guru-guru palsu dari gereja palsu ini? Kalau kita melihat ciri-ciri mereka memang sangat buruk, saudara-saudara. Sekali mereka itu boleh katakan sangat-sangat buruk di mata Tuhan. Dan dengan jelas, saudara-saudara, bertentangan dengan Alkitab. Kehidupan moral mereka sangat memprihatinkan. Hingga kini, saudara, kita sudah belajar 18 ciri-ciri anggota gereja palsu. Mari kita melihat sepintas selalu untuk mengingatkan kita. Dari bagian 1 sampai 4, kita sudah belajar 18 ciri-ciri gereja palsu. Ya, mari kita melihat, saudara-saudara. Bagian pertama kita melihat ada 2 ciri-ciri. Pencinta diri sendiri, pencinta uang. Ya, ini benar-benar apa yang terjadi di zaman akhir di gereja-gereja palsu. Bukan Injil lagi ditekankan, tapi secara lahiriah apa yang diinginkan oleh manusia. Kemudian bagian kedua, ada 7 ciri-ciri yang kita sudah pelajari. Mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua, mereka tidak tahu berterima kasih, mereka tidak mempedulikan agama, mereka tidak tahu mengasihi.
Kemudian bagian yang ketiga ada lima ciri-ciri. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Dan bagian keempat minggu lalu kita sudah belajar ada 4 ciri-ciri. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah sekarang kalau saudara perhatikan ke-18 ciri-ciri tersebut, itu semua merupakan tanda-tanda kebobrokan moral manusia. Ini di antara orang Kristen. Cuma karena mereka murtad, meninggalkan Tuhan, itulah yang terjadi. Kebobrokan orang-orang Kristen, murtad. Yang murtad itu seperti itu. Nah, alasan mereka bobrok secara moral adalah karena mereka menolak Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Karena itu Rasul Paulus menganjurkan Timotius dan termasuk kita untuk menjauhi mereka. Saudara, sebab kehidupan mereka yang buruk dapat mempengaruhi kehidupan kita secara rohani. Itu sebabnya kita disuruh menjauhi mereka. Mari kita melihat nasihat Paulus dalam jemaat Korintus. Jemaat Korintus yang banyak punya persoalan juga. Soal moral. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Rasul Paulus memberi nasihat sebagai berikut. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, mari kita melihat contoh-contoh pergaulan yang tidak baik. Saya percaya banyak orang tahu. Ya, saya berikan contoh. Bergaul dengan perokok, peminum, narkoba, kita akan mudah terpengaruh dan bisa menjadi seperti mereka. Bergaul dengan orang yang suka bicara kotor terus-menerus, maka kita pun akan dipengaruhi dan ikut bicara kotor. Bergaul dengan orang berbicara tentang uang melulu tiap hari, tiap detik. Ngomongnya soal uang dan uang dan uang. Maka saudara kita akan menjadi mata duitan. Kita sudah dipengaruhi secara pikiran. Namun perlu diingat saudara-saudara, bahwa kita memang tidak boleh membuang begitu saja orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Yang penting di sini saudara, kita harus tahu, kita harus menjaga frekuensi kita dalam bergaul dengan mereka. Dengan kata lain, kita harus punya batasan, boundary. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Saudara, untuk bisa terhindar dari pergaulan yang buruk, maka kita harus memiliki pergaulan yang sehat. Saya berikan contoh, saudara, tentang pergaulan yang sehat. Bila kita mau hidup sehat secara rohani dan dapat membawa pengaruh baik kepada orang lain, maka kita harus bergaul dengan orang-orang yang dapat mempengaruhi dengan baik. Misalnya saja, dan ini bagus sekali. Kalau kita bergaul dengan orang yang senang membaca Alkitab, maka kita pun akan senang membaca Alkitab. Tidak ada dampak negatif kalau kita membaca Alkitab. Kita akan dirubah hidup kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang berpikir positif, maka kita pun akan berpikir positif. Itu sudah jelas. Dan lain-lain, ada banyak contoh, saudara. Alkitab memberitahukan kita bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati. Dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau
kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang disebut, yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya. Saudara, karena itu, kalau kita mau bergaul dengan Yesus, pastilah hidup kita mengalami perubahan secara signifikan. Dalam Perjanjian Lama, orang yang bergaul dengan Allah, kita sudah pelajari ini. Henokh, Kejadian pasal 5, 21-24. Ia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Wah, ini lama sekali. Kemudian Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 6. Ia bergaul dengan Allah sehingga terhindar dari kerusakan moral manusia yang hidup di zamannya. Ribuan orang saat itu hidup rusak, tetapi Nuh memilih bergaul dengan Tuhan. Apakah saudara sudah bergaul dengan Tuhan Yesus? Kalau belum, ambillah keputusan sekarang juga. Percayalah bahwa pergaulan saudara dengan Tuhan Yesus akan membawa perubahan-perubahan yang signifikan dalam hidup saudara. Dan saudara akan menjadi orang yang berpengaruh dimanapun saudara tinggal. Sebagai kesimpulan, hari ini kita sudah belajar, saudara, dua pokok penting. Pertama, kita telah belajar tentang ibadah lahiriah, di mana Tuhan Yesus tidak mendapat tempat dalam ibadah mereka. Ini gereja-gereja palsu. Terlalu fokus kepada kemanusiaan, sehingga Tuhan Yesus tidak mendapat tempat. Karena itu, saudara-saudara, yang lebih menonjol dalam ibadah mereka, dalam ibadah gereja palsu, kesalehan palsu. Kita juga sudah belajar bahwa kita harus menjadi guru, menjauhi guru-guru dan ajaran-ajaran mereka. Caranya, bagaimana kita menghindari ajaran-ajaran mereka? Hindari melihat YouTube mereka. Hindari membaca buku-buku mereka. Ingat, kita adalah anak-anak Tuhan, karena itu janganlah hidup membaur dengan mereka. Sehingga hidup di luar Tuhan Yesus akan merusak kehidupan kita. Ingatkan kita, diri kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah melihat ini dalam Kejadian 6, di mana anak-anak Allah kawin campur dengan anak-anak dunia. Keturunan Set dan keturunan Kain. Akibatnya anak-anak Allah dipengaruhi oleh orang-orang jahat. Ingat, kita adalah terang dunia. Karena itu, jadilah terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Untuk anak-anak muda, jikalau Anda mau milih pasangan hidup, carilah mereka yang takut akan Tuhan. Jangan menjual Tuhan Yesus karena pernikahan. Jangan menjual Tuhan Yesus karena pekerjaan. Ya, ingat, jangan menjual Yesus dengan karir saudara. Sebagai pertanyaannya untuk direnungkan, ada 3 pertanyaan di sana yang saudara perlu lihat. Apakah saudara punya kecenderungan memperlihatkan kesalehan saudara melalui ritual-ritual keagamaan? Seperti dalam berdoa, berpuasa, memberi persembahan, memberikan perpuluhan, dan sebagainya. Apakah itu cara saudara menunjukkan kesalehan? Apakah saudara sudah menjauhi pengajar-pengajar palsu? Atau masih senang, enjoy? Saudara tidak sadar, saudara sudah terperangkap di sana kalau saudara enjoy pengajaran mereka. Nanti kapan-kapan saya akan tunjukkan tentang tokoh-tokoh pengajar palsu itu. Apakah saudara merasa sudah bergaul dengan Tuhan Yesus? Bila belum,
maukah saudara sekarang juga ambil keputusan untuk bergaul dengannya? Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari kita menutup dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami. Dan kami hidup di zaman di mana gerakan-gerakan pengajar-pengajar palsu merajalela. Mereka memakai kesempatan-kesempatan dan cara-cara untuk menjerat orang-orang percaya, sehingga tidak sedikit dari mereka akhirnya menyimpang, mengikuti ajaran-ajaran sesat. Tuhan, mampukan gerejamu menjadi gereja yang membuat Yesus, menjadikan Yesus sebagai sentral dalam kehidupan ibadah, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sidang jemaat-Mu. Roh Kudus kiranya memenuhi kehidupan kami senantiasa, sehingga kami mampu menolak ajaran-ajaran yang merusak kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Sang Putra, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.